Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sallallahu ta'ala aidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidatin summa ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal arhami samaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalaqan min ba'di khalaqin fi dhulumati salatin zalikumullahu rabbukum lahul mulku la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman dan sehat, dan kita bisa melaksanakan kegiatan pagi hari ini dengan mempelajari ayat Allah agar dapat kita bersama-sama dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi hamba-Nya di yaumil akhir. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kita kepada ajaran saja kita pula semua Rasul, kita akan berada di jalan yang lurus sampai akhir hayat. Dan kepada Nabi Muhammad SAW, kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam dan sehingga dengan jalan yang diberikan kepada kita yakin bahwa inilah perjalanan hidup manusia mulai dari dunia sampai akhirat. Pilihan Nabi dan juga pilihan kita semua. Dan untuk selanjutnya silakan dibaca tuh. Siapa yang baca dulu? Nah, ini siapa? Dari ini kelihatan semuanya tidak kelihatan apa. Ya, coba baca. Ikan, jalan. Ia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan, dan binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian, dalam 38 yang berbuat demikian itu adalah Allah Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan, tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?
Ya, dalam surat 39 ayat 6, Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istri, dan dia menurunkan untukmu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Ya, itu adalah kata ganti dari Allah. Allah sudah membuat program yang berkelanjutan. Ya, program berkelanjutannya itu dari menciptakan sendiri, kemudian pasangan, kemudian dia ciptakan pula eh, 8 ekor yang berpasangan pula supaya berkembang biak untuk kebutuhan manusia. Itu. Nah, dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Ya Allah juga setelah ada pasangan-pasangannya, kemudian dijadikan lagi di dalam kandungan perut ibumu, ya, kejadian demi kejadian 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah. Ya, jadi kita tidak tercipta dengan sendirinya, tidak kemauan kita untuk kita lahir, tapi kemauannya Allah. Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Sadarkan bahwa apapun yang akan kita jalani adalah perjalanan dari yang sudah direncanakan oleh Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipanggil? Nah, jadi kalau kita di dalam suatu kekuasaan, kita tidak bisa berpaling dari kekuasaan. Sebab semua perangkat kehidupan itu adanya Allah yang mengendalikan. Hidup dan mati kita Allah yang mengendalikan. Jadi dari perut siapa kita dilahirkan, Allah yang punya kuasa. Jadi kita tidak bisa milih. Hanya kita menjalankan. Lanjut. Betul. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan terangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya, dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Ya, seperti yang dibaca tadi surat 25 ayat, surat 22 ayat 5, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin ab min ba'di fa inna khalaqnakum min turabi summa min nutfatan summa min alaqah
Summa min mutlah mukhallifati wa ghairal mukallaf linnasi lakum wa yakrahu fil arham mana sa'a ila ajalin musamma summa harijakum tiflan summa lina lugu adakum wa minkum mayat tawfifil wa minkum man baradan ila arana lilhum likabla ya'lamu min ba'di ilmun say'an wa taral arda amidatan fa idza anzalna 'alaiha ahzanu wa rabbuna wa min kulli zawjin bahid. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, dan ragu ya manusia, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Jadi kalau orang mati dikubur tanah asalnya memang dari tanah, dikembalikan ke tanah. Kemudian dari setetes mani prosesnya, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ada yang cacat lahir, ada yang matanya tidak ada, matanya buta, ada yang kupingnya tidak ada yang mulutnya tidak ada hidungnya tidak ada. Jadi ada yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim. Semuanya ditetapkan dari rahim. Apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Dalam rahim itu berapa lamanya? 9 bulan. 9 bulan waktu ditentukan dalam kegelapan itu. Selama 9 bulan, kemudian baru dilahirkan ke dunia. Kemudian kami keluarkan dia sebagai bayi. Ya, keluarkan sebagai bayi. Kemudian dengan beransur-ansur kamu sampailah kepada dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai ikut supaya dia tidak mengetahui lagi. Jadi kegelapan yang kedua, ya tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah dia diketahuinya. Nah, jadi ini gelap. Jadi orang-orang yang kegelapan, yang 3 kegelapan itu, kegelapan ketika di dalam rahim, kegelapan ketika dia sudah tua dan pun tidak tahu apa-apa lagi, ini gelap. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu. Nah, seperti itulah contohnya. Kalau bumi kering, kemudian turun air, hiduplah bumi itu. Seperti itu juga kehidupan manusia. Dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Inilah Allah mempersiapkan untuk kehidupan manusia. Lanjut, nenek. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah.
kembali dari perubahan yang tentukan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi. Oh, ini Ya, kemudian di surat 30 ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul khalaqakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwatan summa ja'ala min summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa saybatan yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Jadi kalau orang baru menciptakan itu lemah, tidak tahu apa-apa. Ada mata tidak bisa melihat dengan sempurna, ada hidung tidak bisa mencium dengan sempurna, ada telinga tidak mendengar dengan sempurna. Itu namanya lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat lama-lama sesuai dengan perkembangan fisik dari manusia yang menciptakan lemah tadi. Jadi kuat, bisa jalan, bisa mendengar, bisa melihat, bisa mikir. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah tua, menua lagi dan lemah. Biasanya jalan sendiri tidak sekarang dari bawah, didampingi oleh orang yang kuat. Supaya jangan jatuh. Dan dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi harus kita sadari bahwa kita tidak akan selalu kuat. Pada waktu-waktunya kita lemah. Kenapa? Ini perjalanan hidup. Lanjut. Dah. Anan, Atim, Disam. Tim lu. Atim dulu. Tim. Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkanmu. Ya. Kamu dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Pikun. Wajah dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha kuasa. Ya. Ini dari Profesor Dr. Hatip, dosen Amalia. Sekarang lagi sibuk mempersiapkan diri untuk tingkat atas. Ya. Naik kepada dosen tingkat tinggi lagi. Kita lanjut ya, surat 16 ayat 70 yang dibaca oleh Profesor Dr. Hatim tadi. Kita dengarkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum idza كي لا يعلم ما بعد لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير.
Allah menciptakan kamu, yang menciptakan kamu itu adalah kita, ya. Ciptakan kita ini Allah. Kemudian mewafatkan kamu, kemudian mewafatkan saya, mewafatkan kita. Dan di antara kamu dan di antara kita ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah ikut. Setelah kuat, setelah sehat, bugar pikirannya jernih, hatinya bersih, kemudian jadi pikun, tidak tahu apa-apa lagi. Baju dipakai terbalik, celana terbalik, jalan mau ke dapur, tahu-taunya keluar, ke kamar mandi, tahu-taunya ke kamar. Nah, ini sudah namanya pikun. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang sudah tua pikun itu seperti itu, dan dia tidak mengenal lagi keluarganya, anaknya sendiri dia tidak tahu ini siapa, cucunya tidak tahu ini siapa, ini barunya pikun. Nah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahui. Jadi dulu dia hafal nama kita. Setelah dia pikun, tidak hafal lagi. Susah dia mengingatnya karena udah pikun. Nah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Nah, itulah orang minta panjang umur, jadi pikun. Jangan sampai pikun, kita minta umur pada panjang umur. Panjang umur itu sudah ditentukan oleh Allah panjangnya berapa. Tapi keberkahan hidup itu yang harus kita minta supaya kita hidup berkah sampai akhir hayat kita, tidak pikun. Makanya ayat-ayat Allah itu dibaca terus menerus supaya kita jangan sampai pikun. Jadi orang yang pikun itu orang yang tidak tahu Quran lagi. Ya, makin lama makin tua, hendaknya kita makin dekat dengan aturan-aturan Allah supaya jangan pikun. Allah menguji kita dengan cara yang sedikit. Bagi orang yang masih sehat gitu. Dan lanjut. Jam nih, jam. Coba Lanca. Alif lam mim. sebenarnya, Alif lam mim. sebenarnya Bukan itu. Alif lam mim. alif lam mim Kitab Al-Quran ini kitab Al-Quran ini tidak ada tidak ada keraguan keraguan padanya. padanya Petunjuk petunjuk bagi bagi mereka mereka yang bertakwa, yang bertakwa, yaitu yang itu mereka mereka yang beriman kepada yang gaib, baik, yang gaib, yang mendirikan sholat, terus yang mendirikan sholat yang mendirikan sholat dan dan menafkahkan menafkahkan sebahagian. ada mau aja Gimana sih? Gimana sih kamu? Ya. Ya. Itu. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ya. Seperti yang dibaca oleh Dr. Hisam tadi ya. Dr. Hisam
dosen tonton sahur tahun lalu. Ya sekarang mau masuk SD lagi. TK, TK ya. Kemudian dilanjutkan oleh Profesor Dr. Hanan, dosen Aulia, tetap menjadi dosen. Ya, bahasanya jelas, terang, kalau dia membaca seperti dosen yang mengajarkan kepada murid. Nah, kita dengarkan ayatnya bunyinya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك ربهم هم المفلحون. Alif Lam. Judul surat Alif Lam. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Jadi orang-orang yang beriman ini tidak ada ragu lagi atau Al-Quran. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada sebelum kamu. Sebelum kita sudah ada kitab diturunkan ya pada para nabi, para sahabat dan orang-orang soleh yang dipilih oleh Allah, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa lah yang yakin adanya kehidupan akhirat. Kalau tidak bertakwa dan beriman tidak yakin. Mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Kalau yang yakin itu dapat petunjuk dari Tuhan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi kalau mau cari orang yang beruntung, yakin bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi kita. Makanya selalu kita pelajari, kita baca. Lanjut. Ayahnya lagi nih baca nih. Kemana? Mana ketawa mana? Loh, hilang. Hah? Coba baca tuh. Banyak sih. Nggak kelihatan tuh. Tuh.
Oh, udah. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ya, di surat 2 Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu qablikum la'allakum dipanggil, hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Jadi manusia itu banyak yang tidak menyembah Tuhan, ya. Hanya dipanggil, hai manusia. Kalau kamu manusia, sembah Tuhanmu. Tapi kalau kamu hewan, tidak usah menyembah Tuhan. Jadi manusia yang tidak menyembah Tuhannya adalah termasuk hewan, ya. Yang telah menciptakan kamu. Nah, manusia yang tahu dia menciptakan kita itu adalah manusia. Kalau hewan tidak tahu dia penciptanya siapa. Dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Inilah peringatan kepada manusia. Kalau manusia tidak baca Quran, ya sama dengan hewan. Tidak tahu perintah, tidak tahu larangan. Ya, itulah kira-kira kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mama dek, mama. Ini, abang.